Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد أخلص النية لله تعالى. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat baik ini kita bisa menyambung kembali, meneruskan kembali kajian rutin kita dalam kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam mengikuti kajian ini dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zulumatul jahli, dari gelapnya kebodohan kepada nuri al-ilmi, pada cahaya keilmuan, min zulumati al-kufri ila nuril iman, dari gelapnya kekufuran menuju ke cahaya keimanan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa selalu mengikuti apa yang diperintahkan baginda Rasul dan apa yang dilarang oleh beliau. Mudah-mudahan dengan keaktifan kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, nantinya kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan kita dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib kali ini kita akan membahas tentang fasal yang menjelaskan tentang al-qadhaf. Al-qadhfu. Yaqul al-muallif rahimahullah, wa idza qadhafa ghayrahu bizina fa'alayhi haddul qadhfi bi thamaniyati syara'ita. Wa idza qadhafa ghayrahu bizina, jika seseorang melakukan qadhaf, ya, menuduh ghayrahu selainnya bizina dengan zina, menuduh zina. Qadhaf itu artinya menuduh zina tanpa ada bukti-bukti, ya, menuduh zina tanpa ada bukti-bukti, itu namanya qadhaf. Jadi misalnya dia mengatakan kamu telah berzina, padahal tidak ada bukti, tidak ada ikrar dari dari pelaku atau orang yang dituduh itu, dan tidak ada bukti. Bukti itu apa? Bukti orang zina itu apa? Bukti orang zina itu adalah adanya 4 orang saksi yang adil, yang bersaksi atas perbuatan zina. Dan itu tidak gampang. 4 orang yang bersaksi ini semuanya, pertama mereka harus adil. Adil itu harus pertama dia muslim, mukmin. Kemudian mereka ini bukan pelaku dosa besar. Kemudian perbuatan jeleknya tidak melebihi perbuatan baiknya. Adil, mereka ini adil. Kalau yang 4 orang ini bersaksi, saksi-saksinya, para saksi 4 orang ini bajingan semua, ya, pelaku dosa besar semua, maka ya tidak bisa diterima persaksian. Atau adil, ya,
Cuma saksinya adil, cuma kurang. Cuma ada 2 orang. 2 orang tidak cukup. Dan kesaksiannya ini bukan hanya sekedar melihat. Ya, mereka bersaksi itu bukan hanya sekedar melihat terjadi perbuatan zina. Jadi mereka ini benar-benar semuanya 4 orang itu benar-benar melihat dengan mata kepala mereka keluar masuknya itu barang. Ya. Jadi bukan hanya melihat ada orang di dalam kamar berduaan, kemudian ini tadi telah zina, tidak bisa. Bukan begitu saksi. Kalau hanya sekedar saksi begitu nggak bisa diterima kesaksian. Kalau mereka hanya melihat ada 2 orang laki-laki perempuan masing-masing semuanya lagi telanjang, tidak bisa. Kalau hanya melihat begitu, mereka bersaksi, kesaksiannya hanya begitu, maka nggak bisa diterima ini kesaksiannya. Ya. Atau misalnya mereka melihat ada 2 orang laki-laki perempuan ya, telanjang dan yang satu menindih ya, yang satunya lagi. Ini nggak bisa hanya sudah begitu. Mereka semua 4-4-nya orang itu semuanya harus benar-benar lihat dengan mata kepala mereka keluar masuknya barang. Kesaksian mereka ini bisa diterima. Jadi berat, makanya berat. Menuduh zina itu berat. Ya, maka orang yang menuduh seseorang lain itu dengan tuduhan zina tanpa bukti, ya, nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi yang adil dan masing-masing mereka ini melihat dengan mata kepala mereka keluar masuknya barang itu, maka yang menuduh inilah yang kemudian terkena haddul qadhaf. Ya. Mereka ini berhak mendapatkan hukuman had. Ya. Berapa nanti akan dijelaskan. Haddul qadhaf. Ya. Jadi kalau nggak bisa menghadirkan saksi, 4 orang saksi nggak bisa menghadirkan bukti, maka dia terkena hukuman qadhaf. Makanya tidak sembarangan orang. Jadi qadhaf itu yang menuduh orang lain dengan zina. Misalnya dia mengatakan kamu ini adalah tukang zina. Namanya itu qadhaf itu. Ya. Kamu misalnya tukang liwat, itu qadhaf. Makanya orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa menghadirkan bukti tadi, 4 orang saksi yang adil yang benar-benar melihat keluar masuknya barang itu, maka dia terkena haddul qadhaf. Jadi dia menuduh zina tanpa bukti itu kena haddul qadhaf. Atau jika orang yang tertuduh itu tidak mengakui bahwa dia telah berzina, maka dia terkena haddul qadhaf. Ya. Karena suatu perzinahan itu bisa dikatakan bahwa sabit, ya, perzinahannya itu disebut dia benar-benar zina kalau memang ada bukti-bukti. Tadi itu buktinya adalah 4 orang yang bersaksi tadi itu 4 orang yang adil, atau yang bersangkutan itu memang mengaku bahwa dia telah berzina. Ini kalau sudah mengaku berarti dia benar-benar dianggap telah berzina. Jadi kalau memang yang tertuduh itu benar-benar berzina, memang benar-benar berzina, terbukti dia ini telah berzina, maka yang menuduh tidak terkena haddul qadhaf. Justru yang kalau memang yang tertuduh itu benar-benar telah berzina, terbukti berzina, maka dia ya kena hadduz zina, terkena hadduz zina. Tapi kalau nggak terbukti, maka yang menuduh itulah yang terkena namanya haddul qadhaf. Jadi barang siapa yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina, maka fa'alaihi haddul qadhfi, maka atasnya haddul qadhaf. Maka dia mendapatkan haddul qadhaf, hukuman qadhaf. Bisamaniyati syara'ita. Tapi dengan 8 syarat. 8 syarat. Artinya orang yang menuduh zina itu terkena haddul qadhaf. Menuduh orang lain dengan tuduhan zina,
maka dia mendapatkan hukuman haddul qadhaf dengan 8 syarat. Artinya kalau 8 syarat ini tidak terpenuhi, ya, salah satu dari 8 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak terkena haddul qadhaf. Salasatun minha fil qadhifi. 3 diantaranya fil qadhif, berkaitan dengan yang menuduh, al-qadhif, yang menuduh zina. Apa itu yang 3 itu? Wa huwa an yakuna balighan aqilan. Wa an huwa, yaitu an yakuna, hendaklah ada siapa al-qadhif itu balighan, orang yang balik, sudah balik. Berarti kalau ada anak kecil yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina, ya, kalau dia belum balik maka tidak kena haddul qadhaf. Tapi apa? Ya di yu'adzab, ya dididik, dikasih tahu yang benar agar dia tidak mengulangi lagi. Gak gampang menuduh orang lain dengan tuduhan zina. Ya. Kemudian aqilan, yang nomor 2, dia adalah orang yang berakal. Berarti kalau yang menuduh ini adalah tidak berakal alias gila, maka tidak berlaku baginya haddul qadhaf. Ya, tidak terkena haddul qadhaf. Wa alla yakuna walidan lil maqdzuf. Yang ketiga, wa alla yakuna, dan hendaknya tidak ada siapa al-qadhif itu walidan, orang tua, lil maqdhufi, bagi orang yang dituduh. Ya, jadi maksudnya hendaknya si penuduh ini bukan orang tua dari yang tertuduh, bukan orang yang menuduh ini, orang yang menuduh zina ini bukan orang tua dari yang tertuduh. Ya, orang tua itu masuk di situ ayah, kakek masuk, ibu masuk, ya, ibu, nenek, itu bukan orang tua dari yang tertuduh. Kalau misalnya yang menuduh itu ayahnya sendiri, maka si ayah ini, ya, yang menuduh ini ayahnya ini tidak terkena haddul qadhaf. Atau yang menuduh misalnya kakeknya, tidak terkena haddul qadhaf si kakek. Atau kalau yang menuduh misalnya ibunya, maka ibunya tidak terkena haddul qadhaf. Atau yang menuduh misalnya itu neneknya, maka neneknya tidak terkena haddul qadhaf. Jadi walid ini maksudnya yang ke atas, ya. Jadi asal, apa asal itu? Ya orang tuanya lah, ya, orang tuanya, bukan orang tuanya. Jadi yang menuduh bukan orang tuanya, bukan orang tua dari yang tertuduh. Kemudian itu tiga hal itu yang berkaitan dengan si penuduh. Wa khamsatun fil maghdhuf. Yang 5 fil maghdhuf itu berkaitan dengan yang tertuduh, dengan yang tertuduh. Apa itu? Wa huwa an yakuna musliman balighan aqilan hurran afifan. Pertama, bahwa an yakuna musliman, hendaknya yang tertuduh itu seorang muslim. Kalau misalnya yang tertuduh itu bukan orang muslim, yang dituduh misalnya Nasrani, Yahudi, berarti yang menuduh tidak terkena hukum qadhaf. Gitu ya. Yang menuduh tidak terkena hukum qadhaf. Ya. Atau yang tertuduh misalnya pokoknya agama selain Islam lah, ya, bukan muslim. Bukan muslim, berarti yang menuduh tidak terkena haddul qadhaf. Jadi syaratnya muslim. Yang tertuduh seorang muslim. Ya. Kalau yang tertuduh ini adalah seorang muslim, maka dan jika tidak bisa menghadirkan bukti-bukti itu, maka dia terkena haddul qadhaf. Kemudian yang kedua, balighan. Hendaknya yang tertuduh adalah seorang yang sudah balik. Berarti kalau yang tertuduh ini adalah belum balik, ya, anak kecil dituduh zina, ya,
maka menuduh anak kecil berzina misalnya itu ya, maka yang menuduh ini tidak terkena hadul qadhaf, tidak terkena hadul qadhaf. Kemudian aqilan, hendaknya yang tertuduh ini adalah seorang yang berakal. Kalau misalnya tertuduh itu adalah orang yang gila, maka yang menuduh itu tidak terkena hadul qadhaf. Kemudian hurron, orang merdeka. Yang tertuduh itu hendaknya seorang yang merdeka, bukan budak. Kalau misalnya yang tertuduh adalah seorang budak, hamba sahaya, maka tidak berlaku hadul qadhaf. Ya, tidak berlaku hadul qadhaf. Kemudian afifan, hendaknya tertuduh adalah merupakan seorang yang afif. Apa afif itu? Orang yang menjaga kehormatannya, yang menjaga diri, ya, yang menjaga kehormatannya. Afif itu menjaga kehormatannya. Ya, dia bukan seorang yang berzina, ya, dia bukan orang berzina, tidak pernah berbuat zina. Afif, ya, dia memang tidak pernah berbuat zina. Makanya kalau misalnya yang tertuduh itu memang dia sudah pernah berbuat zina dan sudah terbukti, meskipun cuma satu kali, ya, yang tertuduh adalah seorang yang telah berbuat zina meskipun cuma satu kali, maka yang menuduh ini tidak terkena hadul qadhaf. Tapi kalau yang dituduh ini orang yang afif, orang yang baik, ya, yang menjaga kehormatannya, yang menjaga harga dirinya, sehingga mereka ini tidak berbuat zina, ya. Tidak pernah dia berbuat zina memang. Ya. Maka kalau menuduhnya tanpa ada bukti, ya, tanpa ada bukti, maka yang menuduh ini terkena hadul qadhaf. Ya. Apa hadnya, hukumannya, hukuman terhadap orang yang melakukan qadhaf? Hadnya itu apa? Yaqul mu'allif rahimahullah wa yuhaddu al-hurru thamanina wa yuhaddu, dan dihad, dicambuk. Siapa al-hurru? Orang merdeka, thamanina, 80 kali cambukan. Jadi hukumannya itu dicambuk 80 kali cambukan. Ini jika yang menuduh zina itu adalah seorang hur, orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Tentunya memenuhi syarat-syarat tadi itu ya, syarat-syarat yang 8 tadi itu. Jadi dihad itu karena memang dia tuduhannya tidak terbukti, dia mendapatkan hadul qadhaf. Jadi hadnya adalah kalau merdeka 30 kali cambukan. Wal abdu arba'in. Dan hadnya bagi apa? Al abdu, hamba sahaya, itu separuhnya, separuh dari had manusia merdeka. Berapa? Arba'in, 40 kali. Kalau orang merdeka itu 80, berarti hamba sahaya itu 40 kali cambukan. Ini had yang berlaku bagi orang yang menuduh zina. Jadi namanya haddul qadhaf. Kemudian kapan haddul qadhaf ini tidak berlaku? Ya. Kapan haddul qadhaf ini tidak berlaku? Artinya gugur, maksudnya gugur ya. Kalau tadi kan dijelaskan bahwa haddul qadhaf itu diberlakukan jika memenuhi 8 syarat. Ya, jika memenuhi 8 syarat. Jika tidak memenuhi 8 syarat itu, maka tidak terkena haddul qadhaf. Nah sekarang, jika memang itu telah terpenuhi, sudah memenuhi syarat-syarat itu. Jika memenuhi syarat-syarat itu, maka kan dia berhak mendapatkan haddul qadhaf. Ya. Jadi 8 syarat sudah terpenuhi semua, sudah memenuhi syarat itu, sehingga dia memang berhak mendapat haddul qadhaf. Nah, tapi haddul qadhaf ini bisa gugur.
Hadul qadhafnya ini bisa gugur dengan 3 perkara. Bisalah satu syara'id. Wa yasqutu, dan gugur apa hadul qadhaf? Had qadhaf ya bisalah satu asya, dengan 3 perkara. Sebab adanya 3 perkara. Jadi kita bicara sekarang ini memang dia secara hukum sudah memenuhi syarat dia ini ya. Secara hukum telah memenuhi syarat untuk dihukum hadul qadhaf, terkena hadul qadhaf. Cuma hadul qadhafnya ini bisa gugur karena 3 alasan. Sebab 3 alasan. Ya. Apa itu? Pertama, iqamatul bayyinati, adanya bukti. Adanya bukti. Nah, bukti itu apa tadi? Bukti tadi adalah adanya 4 orang laki-laki yang adil, yang bersaksi ya terhadap terjadinya perzinahan. Kesaksian tadi gimana? Kesaksiannya tadi itu benar-benar 4 orang tadi ini telah melihat bahwa si fulan telah melakukan zina dengan si fulanah. Melihatnya gimana? Keempat orang ini masing-masing, keempat orang ini melihat bahwa si fulan itu telah memasukkan kemaluannya ke si fulanah, ke farji fulanah, dan itu semuanya 4 orang itu melihat semuanya keluar masuknya barang itu. Jadi itu namanya ada bukti. Ada bukti, sudah ada bukti. Atau memang si tertuduh itu mengaku zina ya, memang berarti ada bukti itu, memang dia benar-benar berzina, ya sudah, berarti gugur hadul qadhaf. Kemudian au aful maqdhuf, atau dimaafkan ya, dimaafkan oleh orang yang tertuduh. Dimaafkan oleh orang yang dituduh zina. Jadi yang dituduh ini orangnya baik ya, yang dituduh ini orangnya baik, orangnya enggak dendaman misalnya gitu. Maka si tertuduh ini memaafkan yang menuduh itu ya. Harusnya dia ini karena menuduh zina itu ya, menuduh dirinya telah berbuat zina, maka dia harusnya terkena hadul qadhaf. Tapi karena yang tertuduh ini memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang telah menuduhnya berbuat zina itu, memaafkan, maka ya hukum hadul qadhafnya itu menjadi gugur. Jadi tidak hadul qadhaf lagi karena yang tertuduh itu sudah memaafkan. Au al-li'anu fi haqqi zaujati, atau li'an, melakukan sumpah li'an ya, melakukan sumpah li'an pada diri istrinya, yang dituduh berzina. Jadi kalau misalnya yang dituduh zina itu adalah istrinya, ya, kalau yang dituduh istrinya itu adalah yang dituduh zina itu adalah istrinya, kemudian dia melakukan sumpah li'an, ya, maka hadul qadhaf itu tidak berlaku lagi. Ya. Artinya hadul qadhafnya menjadi gugur. Ini kan dalam bab nikah kemarin ya, yang pembahasan yang berkaitan dengan masalah fasakh nikah ya, macam-macam fasakh nikah ya. Fasakh nikah itu ya furqah ya, perceraian, macam-macam perceraian. Itu diantaranya adalah furqah li'an, ada namanya perceraian disebabkan karena li'an, ada sumpah li'an.
Ini kan sumpah li'an itu kan berlaku, terjadi sumpah li'an itu karena memang suaminya ini telah menuduh istrinya telah berbuat zina. Maka apabila suami ini tidak dapat menghadirkan bayinah, tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi yang adil tadi itu, tidak bisa mendatangkan bukti, maka harusnya suaminya ini terkena hadul qadhaf, terkena hadul qadhaf. Yaitu kalau merdeka berarti 40 kali cambukan. Lah, dia bisa tidak terkena hadul qadhaf, bisa menghindarkan dari hadul qadhaf jika dia bisa melakukan sumpah li'an. Jika dia melakukan sumpah li'an. Ya, sumpah li'an itu dengan cara apa? Dengan cara dia mengadukan kepada hakim. Nanti hakimnya ini nanti akan mengumpulkan masyarakat, ya, mengumpulkan tokoh-tokoh, ya, nanti dikumpulkan di masjid, nanti dia di depan tokoh-tokoh itu, di depan masyarakat itu, tokoh-tokoh itu dia bersumpah melakukan li'an, ya, melakukan li'an. Nah, seperti yang pernah dijelaskan di bab nikah itu masalah furqatul li'an. Nah, ya dia itu di antaranya itu kan bunyinya ya ada sumpah ya wallahi gitu ya. Jika memang jika memang si fulanah itu ya telah dia ya demi Allah si fulanah bahwa si fulanah itu telah berzina begitu ya. Jadi begitu sumpah li'an itu begitu. Jadi ya intinya bahwa dia melakukan sumpah li'an di depan hakim, ya, di depan hakim, juga di depan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi tokoh-tokoh, ya. Maka kalau sudah melakukan sumpah li'an itu, maka otomatis gugur haddul qadhaf yang dia lakukan itu, atau yang mestinya dia itu mendapatkan haddul qadhaf, ya, maka menjadi gugur karena dia telah melakukan sumpah li'an. Nah, ini kata-katanya saya sedikit lupa intinya. Sedikit kata-kata untuk sumpah li'an itu ya, sedikit lupa. Tapi intinya begitu tadi itu sudah ya. Jika memang dia telah ini saya begini ya, itu di bab sebelumnya itu dia mengatakan ya, asyhadu billahi innani laminas sadiqin fima ramaitu bihi zawjati fulanah minaz zina wa anna hadha alwalada minaz zina wa laysa minni. Jadi dia membaca asyhadu billahi, aku bersaksi demi Allah aku bersaksi sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar terhadap apa yang aku tuduhkan terhadap istriku si fulanah, terhadap apa yang telah aku tuduhkan istriku dengan zina. Wa anna hadzal walada minaz zina, dan bahwasanya anak ini adalah anak dari hasil zina. Wa laysa minni, dan bukan dariku. Itu dibaca 4 kali. Asyhadu billahi innani la minas sadiqin fima ramaitu bihi zawjati fulanah minaz zina wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Itu dibaca 4 kali. Dan yang 4 kalinya mengatakan setelah dikasih mau'idhah oleh si hakim ya, setelah dinasehati ya oleh hakim bahwa orang yang bohong itu dosa besar.
dia nggak jujur itu termasuk dosa besar. Ya, kalau dia itu memang tidak jujur, bohong, tapi dia berani bersumpah, ingat bahwa laknat Allah nanti dia akan mendapatkan laknat dari Allah sesuai dengan sumpahnya itu. Ya, karena yang kelima dia mengatakan begini, wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Dan semoga laknat Allah terjadi kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang bohong. Jika aku memang berbohong, maka aku siap mendapatkan laknat dari Allah. Gitu. Ini kan jika dia ini memang bohong, bisa jadi dia nanti kemudian mendapatkan laknat dari Allah. Makanya oleh hakim dikasih nasihat dulu sebelum dia melakukan li'an itu ya, mengucapkan kata-kata laknat keempat kalinya, yang kelima kalinya, gitu ya, kalimat yang kelima. Jadi yang keempat kalimat keempat tadi kan asyhadu billahi ila akhir itu dibaca 4 kali, yang kelima itu membaca wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Maka jika suami ini telah melakukan sumpah li'an seperti ini, maka otomatis gugur haddul qadzaf yang mestinya dia dapatkan, ya. Dan berlaku juga cerai berarti sudah itu ya. Berarti antara hubungan pernikahan antara keduanya itu berarti terpisah gara-gara sumpah li'an yang dilakukan oleh suami tadi itu. Ya. Itu perceraiannya ini, perpisahannya ini itu alal abad sudah ya. Artinya dia tidak bisa kembali lagi menikah ya dengan si istri yang telah dituduh zina tadi itu ya. Setelah sumpah li'an itu nggak bisa kembali lagi. Ya, kemudian anak yang tidak diakui tadi itu ya, karena telah dianggap sudah bukan anaknya, itu berarti dinasabkan ya, dinisbatkan kepada ibunya, tidak lagi dinisbatkan nasabnya kepada ayahnya suaminya tadi itu, karena dia sudah tidak mengakui itu, gitu ya. Jadi itulah tiga hal ya, yang dapat menggugurkan haddul qadzaf terhadap orang yang melakukan qadzaf. Orang yang melakukan ya, menuduh orang lain dengan tuduhan zina. Untuk sementara mungkin itu saja untuk pertemuan kita saat ini ya, sesuai dengan babnya, bab haddul qadzaf, dan pembahasan selanjutnya itu bab lain ya mengenai had dari orang yang minum khamar. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.